Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ke-17 Ramadan ini kita kembali berjumpa dalam program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Dan seperti biasa, hari ini Poppy bersama Ude, Ustadz Dedi Sanjaya akan membahas mengenai agama Islam. Nah hari ini apa tema kita Ude? Bahaya fitnah. Fitnah, luar biasa sekali ya Ude ya. Nah pemirsa, seperti yang kita tahu, fitnah merupakan suatu informasi mengenai hal yang tidak benar, mengenai informasi tentang fakta yang tidak jelas asalnya, yang bertujuan untuk merusak reputasi dari orang lain. Nah, baik pemirsa, agar kita lebih memahami mengenai fitnah ini dan mengetahui bahaya-bahaya apa saja di balik fitnah ini, langsung saja kita persilakan kepada Ude untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Ude. Terima kasih Poppy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wal malikul quddus wassalamul mu'min al muhaimin al azizul jabbarul mutakabbir wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita berbicara tentang fitnah Poppy, maka Allah katakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Kenapa? Yang dibunuh adalah karakter, yang dibunuh adalah kebaikan, yang dibunuh adalah sosok perilaku, yang dibunuh adalah kebenaran yang hak. Inilah bahaya fitnah. Jadi asyaddu minal qatl, lebih baik daripada pembunuhan, karena pembunuhannya pelan-pelan. Ini bahaya fitnah. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang fitnah juga, maka sesungguhnya salah satu dosa besar dari 10 dosa yang terbesar yang dilakukan oleh Ibnu Adam, anak Adam, adalah fitnah. Dan dosa fitnah bagaikan jariyatus su. Dosa fitnah itu terus mengalir. Karena tidak cukup kita minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Saya kasih contoh Poppy. Saya fitnah Poppy nih. Saya bilang, wah Poppy itu nggak benar, Poppy itu nggak baik orangnya, gini. Lalu ternyata yang saya bicarakan itu nggak benar. Tapi saya udah bicara kemana-mana, ke siapa saja, ke teman-teman saya, kolega-kolega saya, keluarga saya, teman Poppy, kolega Poppy, keluarga Poppy, hatta yang tasyiru hadal fitan, sampai fitnah ini tersebar kemana-mana. Wa atal yaum, lalu datang satu hari, fahadal amrun kadzib. Lalu datang satu hari bahwasanya yang saya sampaikan ini nggak benar. Yang saya sampaikan ini nggak benar. Ini fitnah. Lalu apakah saya datang ke Poppy lalu minta maaf ke Poppy, Pop, saya udah fitnah Poppy nih, saya minta maaf ya. Apakah dosanya habis dengan saya minta maaf dengan Poppy? Kalla, tidak. Artinya dosanya belum habis saya minta maaf dengan Poppy. Terus inilah jadi tusuk. Terus ngalir. Selama orang-orang yang saya sampaikan berita tentang Poppy, kerabat saya, kolega saya, teman-teman saya, keluarga saya, sahabat Poppy, kolega Poppy, teman-teman Poppy, pemirsa Tanjung Pinang TV, yang saya sampaikan, lalu mereka juga menyampaikan kepada orang lain, maka selama berita ini yang tasyiru ilal akharin, berita ini menyebar ke siapa saja dan kemana saja, walaupun saya sudah minta maaf dengan Poppy, orang yang saya fitnah,
la yantahiz dzunub, dosanya nggak habis. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Saya kasih gambaran Popi. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV, bahaya fitnah nih. Ya, bahaya dosa fitnah. Popi tahu komoceng? Tahu. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV, kemoceng itu biasa kita untuk bersihkan kaca. Itu dari bulu ayam. Ada seseorang datang kepada seorang alim, seorang ulama. Ya Syekh, tunjukkan aku, alimni an dzunubil fitnah. Tunjukkan aku tentang dosa-dosa fitnah itu bagaimana. Lalu apa kata gurunya seorang alim ini? Sekarang engkau ambil kemoceng dari rumahmu. Diambil, dibawa nih ke gurunya. Ini kemoceng ya Syekh, ya guru. Lalu engkau pergi, setiap satu langkah engkau cabut bulunya, engkau buang sampai bulu kemoceng ini habis. Lalu ketika bulu kemoceng ini habis, engkau pungut bulu-bulunya lagi, engkau bawa ke aku. Sang murid mengerjakan yang diperintahkan oleh sang guru. Muridnya satu langkah dia cabut, dia buang, satu langkah dia cabut, dia buang, satu langkah dia cabut, dia buang, hatta intah, sampai habis nih bulu-bulu ayam yang ada di kemoceng tadi. Semua Popi, lalu Popi dia balik, dia pungut, dia pungut, dia pungut, dia pungut, dia pungut sampai di tempat gurunya, lalu dia kasih, wahai guruku, ini bulu-bulu yang aku dapatkan, yang dibuang 2 genggam, yang dapat hanya setengah genggam. Sang guru bertanya, mana yang lain bulu-bulunya? Ada yang tersebar kena angin, ada yang terinjak, ada yang lengket di sepatu orang. Hatta dari 2 genggam bulu kemoceng tadi yang dia dapat hanya setengah dari bulu kemoceng. Lalu apa kata sang guru? Itulah perumpamaan dosa fitnah. Tidak cukup dengan minta maaf kepada orang yang difitnah. Kenapa? Karena fitnah itu akan beredar kemana-mana, dan berita bohong juga akan beredar kemana-mana. Seluruh orang yang menyebarkan berita ini harus kita mintai maaf. Kemana kita mau minta maaf? Beritanya udah kemana-mana. Ya. Wahada syiddatu minal fitnah. Ini bahaya dari fitnah. Nggak salah kalau Allah katakan, pemirsa Tanjung Pinang TV, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang baik jadi tidak baik. Orang yang benar jadi salah. Orang yang salah jadi benar. Orang yang tidak benar jadi benar. Yang batil jadi hak. Kebatilan jadi yang benar. Perkara yang saleh, yang jujur jadi tidak jujur. Ini bahaya fitnah. Lalu pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh, fitnah ini bisa jadi karena lisan kita, dan bisa jadi juga disebabkan oleh tulisan-tulisan kita. Pembulian bisa masuk dalam fitnah. Status yang kita buat, ini kita nggak suka dengan pemerintah, dengan kepala daerah. Wah, saya nggak suka dengan gubernur, saya nggak suka dengan wali kota, saya nggak suka dengan bupati, saya nggak suka dengan presiden. Lalu saya tulis kalimat-kalimat yang tendensius, yang menandakan saya tidak suka dengan pemerintah, dengan kepala daerah, atau saya nggak suka dengan siapa saja. Ya. Menyindir-nyindir. Maka tulisan-tulisan ini juga menjadi fitnah. Kapan jatuh fitnah? Pertama, ketika itu tidak benar. Yang kedua, jatuh fitnah kapan? Ketika di komen-komen dengan orang-orang yang setuju. Oh iya, dia benar, dia nggak cocok jadi kepala daerah. Dia ini, oh iya dia ini, dia tukang ini, dia tukang ini, dia tukang ini. Hadhiyal fitnah. Ini sesungguhnya adalah fitnah. Kalaupun betul, maka itulah ghibah. Atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi bertanya kepada para sahabat Popi, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan engkau lebih mengetahui ya Rasulullah. Dzikruka an akhika. Ghibah itu engkau menceritakan tentang saudaramu, walaupun itu benar, tapi dia tidak ada. Contoh, saya ngumpul dengan teman-teman, Popi nggak ada. Saya ceritakan tentang Popi. Benar padahal yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan benar ini tentang Popi nih. Nggak ada bohong, benar. Ya. Tapi Popi nggak ada. Ya. Dan Popi nggak suka kebenaran itu diceritakan kepada orang lain, maka itulah ghibah, dosanya 1. Apa itu, Ustaz? Ghibah. Dosa ghibah. Dosanya 1. Kalau itu benar. Ya, saya bilang, oh, Popi itu orangnya hitam manis. Benar nih faktanya itu. Tapi Popi nggak suka.
Dan Popi nggak ada ketika itu saya bicarakan, maka saya dapat dosa satu, dosa ghibah. Tapi kalau yang dibicarakan itu nggak benar, maka jatuh dosanya fitnah. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak terjebak di hal ini dengan sosial media kita sebagai sarana fitnah, bulian, mencaci maki, yang menyebarkan gosip, ini fitnah. Dan gossipers itu masuk dalam kategori fitnah. Ya. Siapa gossipers? Sekarang gossipers ini bukan hanya ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga hobi gossipers. Ya, jadi tukang gosip. Yang duduk di kedai kopi bukan ibu-ibu, tapi bapak-bapak. Ya. Nah, jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, hati-hati dan hati-hati, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi kan kita sudah membahas mengenai fitnah dan juga ghibah ya Ustadz ya. Ghibah itu sesuatu yang walaupun kita katakan benar, tetapi itu termasuk ghibah. Namun jika sesuatu itu kita bicarakan tentang yang baik-baiknya, apakah itu tetap termasuk ghibah, Ustaz? Ini ghibah itu adalah sesuatu berita yang benar, bukan tidak benar. Walaupun suatu berita yang benar sesuai fakta realita, tapi orangnya nggak suka itu dibicarakan. Orangnya nggak suka dibicarakan. Kok kalian ngomongin itu, akunya nggak mau. Aku nggak mau ini terekspos walaupun ini baik. Itulah ghibah. Sampai seperti itu Islam menjaga hak orang lain, Popi. Sampai seperti itu Islam menjaga lisan kita. Yang benar saja kita ceritakan, tapi orang yang nggak suka, orang yang nggak mau, ghibah. Apakah ada yang namanya ghibah syar'i, Ustadz? Karena terkadang ada oknum yang melakukan pembenaran dengan mengatakan, oh kami ini lagi ghibah syar'i karena yang kami omongkan ini adalah kebenaran, begitu Ustadz? Hadhihi wasyayatin. Ini pinternya syaitan, ya Popi. Jadi syaitan itu seolah-olah yang tidak benar jadi benar. Ini syaitan ya. Apakah ada ghibah syar'i? Nggak ada. Tapi ada ghibah yang dibolehkan. Apa itu, Ustaz? Ghibah yang dibolehkan itu bukan ngomongin kebaikan orang lain kalau dia nggak suka. Tapi kalau dia ada, kita omongin, bukan ghibah. Ini Popi ada nih. Popi ada. Pemirsa Tanjung Pinang TV kita lagi ngobrol nih ya. Terus dia bilang, oh ya Popi itu orangnya baik, santun. Popi ada. Dan Popi tidak menyela itu, maka itu bukan ghibah. Nah, ada ghibah yang dibolehkan. Ghibah siapa? Kita ketika berbicara tentang syaitan, ada nggak yang baik-baik? Oh, syaitan itu baik loh. Pasti yang kita bahas adalah syaitan itu jahat, syaitan itu penggoda, syaitan itu yang jelek-jelek ya. Ketika kita berbicara tentang syaitan, Popi kan nggak ada yang enak-enak. Ya. Ini kita ghibah syaitan apa boleh? Boleh. Itu baru ghibah syar'i. Yang digibahin syaitan, nggak ada dosa. Yang kedua yang digibahin siapa? Fir'aun. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kita gibahin, nggak ada dosa. Ada nggak orang bicara dengan Fir'aun tentang Fir'aun itu yang baik? Fir'aun itu raja yang paling baik. Ngaku jadi Tuhan. Ya. Enggak. Nah, pasti yang jelek-jelek. Dan itu tidak dosa. Ya. Nah begini Ustadz, masih tentang ghibah nih Ustadz ya. Kita juga kan sering nih kalau di dalam pengajian-pengajian kita juga sering membicarakan tentang Rasulullah dan para nabi lainnya. Apakah itu termasuk ghibah Ustadz? Itu tadi ada ghibah yang dibolehkan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah mengatakan ini tidak baik. Ya, dalam Al-Quran kan dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi ada uswah hasanah. Allah sudah mengatakan itu baik, maka tidak ada ghibah di dalamnya, tidak ada dosa. Begitu juga Fir'aun dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran nggak baik, lalu kita omongin Fir'aun, itu nggak ghibah. Nyambung ya Pak, pemirsa Tanjung Pinang TV. Oke. Ya. Tapi beda dengan manusia nih, beda dengan kita. Ya. Ada sebagian orang yang senang kebaikannya diomongin, dan ada sebagian orang yang kebaikannya nggak mau dipublis, nggak mau diomongin. Maka yang nggak mau diomongin ini jatuhnya ghibah, dosa satu, walaupun benar. Cuman kan jarang orang yang berbuat baik diomongin kebaikannya nggak mau, jarang banget, 1001 orang paling ya. Yang ada kan ketika buat baik dipuji seneng, loh gua gitu. Baik Ustadz, terima kasih. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali mengenai bahayanya fitnah ini ya pemirsa Tanjung Pinang TV. Jangan kemana-mana dulu, tetap di program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.